Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Alvenus Benito Bagio. Di sini saya mempresentasikan hasil resum materi pemetaan dan SIG. Yang pertama di sini pengertian SIG. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah perangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengelola data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Adapun hal yang membedakan SIG dengan sistem informasi lain yaitu SIG dapat melaksanakan analisa spasial, sedangkan sistem informasi lainnya tidak. Geografi juga harus menunjukkan ciri-ciri spasial atau keruangan dan regional atau kewilayahan. Aspek spasial dan regional merupakan ciri khas geografi yang membedakan dengan ilmu-ilmu lainnya. Beberapa aplikasi SIG dan kegunaan. Yang pertama di sini dalam bidang perusahaan, kegunaannya itu informasi jaringan pelanggan, jaringan pipa untuk melacak kerusakan, mengatur pekerjaan harian karyawan, updating data di kantor, untuk memelihara informasi akurat tentang apa dan di mana. Yang berikut di bidang transportasi antar kota, kegunaan SIG itu PJK, penerbangan, kapal laut, bus, taksi, travel agents, menentukan schedule, perencanaan dan informasi rute, informasi penumpang, informasi tujuan, dan lain-lain. Dalam sumber daya alam, perusahaan tambang yaitu untuk menentukan lokasi tambang baru. Di bidang pertanian, pemilihan kesesuaian lahan pertanian atau tambak. Di pesisir dan laut untuk manajemen kelautan, lingkungan, dan lain-lain. Komponen SIG. Di sini komponen SIG terdiri atas dua, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yaitu atau software. Perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasi SIG dapat digolongkan menjadi tiga dasar atau subsistem, yaitu yang pertama input data. Data yang diinput dapat menggunakan alat pembaca data untuk data berbentuk digital, hasil pekerjaan sebelumnya yang tersimpan pada CD atau video. Yang kedua, manajemen dan analisa data. Kemampuan utama kerja komputer SIG dapat melakukan manajemen dan analisa data. Yang kedua, perangkat lunak. Sebagai inti dari sistem SIG adalah perangkat lunak dari SIG itu sendiri yang menyediakan fungsi-fungsi untuk menyimpan, pengaturan, link, query, dan analisa data geografi. Yang ketiga, dunia nyata dan SIG. Untuk membawa dunia nyata ke dalam SIG, harus digunakan model dunia nyata yang telah disederhanakan. Fenomena yang serupa dan mirip dapat diklasifikasi dan dideskripsikan dalam bentuk model dunia nyata. Model dunia nyata ini kemudian dikonfirmasikan ke dalam bentuk model data dengan menggunakan elemen-elemen geometri dan kualitas. Data spasial di SIG. Dalam spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana dalamnya terdapat informasi mengenai bumi termasuk permukaan bumi. Di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan di bawah atmosfer. Sumber data spasial. Data spasial dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber.
Di antaranya adalah citra satelit, peta analog, foto udara, data tabular, data survei. Mode data spasial. Terdapat dua mode dalam data spasial, yaitu model data raster dan model data vektor. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, dalam pemanfaatannya tergantung dari masukan data dan hasil akhir yang akan dihasilkan. Yang keempat, data penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Banyak pakar memberi batasan penginderaan jauh hanya mencakup pemanfaatan gelombang elektromagnetik saja, sedangkan penginderaan yang memanfaatkan sifat fisik bumi seperti kemagnetan, gaya berat, dan seismik tidak termasuk dalam klasifikasi ini. Namun sebagai pakar masukan pengukuran sifat fisik bumi ke dalam lingkup penginderaan jauh. 4 komponen dasar dari sistem penginderaan jauh adalah target, sumber energi, alur transmisi, dan sensor. Kualitas data SIG. Pendefinisian data grafis yang lebih baik harus melibatkan 3 unsur, yaitu ruang waktu dan tema, di mana, kapan, atau apa. Ketiga unsur ini merupakan dasar dari semua pengamatan observasi geografis. Kualitas data geografis sebaliknya didefinisikan dengan batas ruang waktu atau tema. Kualitas data juga tersusun dari berbagai komponen seperti akurasi, presisi, konsistensi, dan lengkap. Hasilnya sebagai suatu materi. Yang berikut input data dan basis data SIG. SIG juga membutuhkan masukan data yang bersifat spasial maupun deskriptif. Beberapa sumber data tersebut antara lain adalah peta analog, antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan, atau pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Sumber data SIG. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, ada 2 jenis data yang menjadi masukan input pada SIG, yaitu data spasial dan data atribut atau non-spasial. Proses input data pada SIG merupakan operasi pengkodean kedua jenis data ke dalam format berbasis data SIG. Yang berikut fungsi-fungsi analisa SIG. Secara umum ada 2 jenis fungsi analisa, yakni fungsi analisis spasial dan fungsi analisis atribut. Fungsi analisis atribut terdiri dari operasi dasar, sistem pengelolaan basis data atau DBMS, dan perluasannya, yaitu operasi dasar basis data mencakup membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data, menghapus tabel basis data, dan lain sebagainya. Perluasan operasi basis data, yaitu membaca dan menulis basis data dalam sistem basis data yang lain, dapat berkomunikasi dengan basis data yang lain, dapat menggunakan bahasa basis data standar. Yang berikut pengembangan SIG. Pengembangan SIG tidak sekedar membeli perangkat keras dan perangkat lunaknya. Bagian terpenting